janji tinggal janji. Proyek belum jadi, tapi foto anime kecil gak datang 2 kali. Baru juga buka proyek tapi langsung gak tahan. Mending langsung buka FB, ngemil sambil rebahan. Gila bikin aku Bang, mana intronya bang? Bang, mana intronya bang? Mana? Iya. Sorry ya, gue belum bisa bikin intro lagi ya guys ya. Soalnya belakangan ini gue tuh lagi sibuk banget ya guys ya. Iya, sibuk dengerin lagu. Mobil SMK hanyalah salah. Singkatnya ada grup Facebook yang namanya tuh Fantasi Sedara. Anjir cok, dari nama aja udah disgusting ya. Jadi mana grup ini tuh dipenuhi oleh monyet-monyet birahi sama keluarga sekandung lah ya. Sebenarnya ya, karena awalnya gue belum pernah melihat postingan yang ada di grup ini ya, gue tuh pernah berpikir ya udahlah gitu kan. Nah tapi setelah gue membaca beberapa postingan satanisme yang ada di grup Degenerate ini ya, anjir gue sadar gue salah cok ya. Emang cocok dibom. Karena ya gue menyadari kalau fantasi mereka itu kayak gitu kan, atau main Go gitu. Gue baru tau orang Cina mainannya gerhana anjing. Bro, nanti siang lu mau bantu gua nggak? Lah, lu mau ngapain bego? Gabut gua bro, gue pengen balikin planet biar gerhana. Habisin 3 GB tapi nggak ada bahasa Indonesia. Gamenya banyak alur cerita, saya jadi kurang paham ceritanya. Ya gak apa-apa sih, karena itu bisa menjadi masukan buat developernya juga gitu kan. Dan mungkin kedepannya developernya bakal bikin translatean buat Indonesia juga gitu. Dan justru gue mikir karena gamenya Inggris nih, daripada lu stres gak ngerti gitu, kenapa gak main gamenya gitu sambil belajar bahasa Inggris aja gitu kan. Jadi lebih menguntungkan juga gitu. Dan tentu daripada berpikir seperti itu, mending kita rating bintang 1 gamenya. Wow, alah gue sok Inggris deh. Sok Inggris pala bapak kan. Yang ada lu mirip-mirip sok-sokan keren. Nggak ada nokoji. Ayo Nima mungkin maksud lo. Ya kalau emang natural orang pendiam gitu, gue sih nggak masalah. Tapi kalau pendiamnya udah lewat stadium 4 gitu, yang dipanggil jawabnya Mendok she. Otak bola tuh mulutnya itu. Terus lu malah bikin film Mbappe pakai steroid. Jelek banget sumpah anjir. Terus dari posternya juga, aduh ya ampun, poster Slot WS lebih rapi daripada ini cok. Gue tuh dari dulu sering bilang gitu kan, entah dalam industri game atau perfilman, kalau misalkan kualitas produk kalian jelek, gak usah dipaksain rilis. Kecuali kalau lu emang pengen dihujat ya gak apa-apa gitu kan. Film ini tidak layak ditayangkan kepada anak-anak gitu kan. Ini serem banget karakternya, gila. Kasihan anak orang bisa trauma lihat. What the fuck is this man? Mending bikin film horor kata gue mah gitu kan. Karakternya udah masuk kriteria semua tuh. Badan tidak proporsional, senyumannya creepy, ekspresinya gak ada gitu kan. Bikin aja judulnya kayak bendera hilang, nyawa melayang. Bah, dapet. Dang, masterpiece bro. Halo semua kokomin, dan selamat datang di Radio Nasib. Dimana sorry kalau belakangan ini gue uploadnya telat mulu ya kan. Karena gak tahu kenapa gue tuh akhir-akhir ini gampang banget ngantuk ya guys ya. Waktu gue yang biasanya gue pakai buat ngedit itu tuh kepotong gara-gara tidur. Gak tahu, gue juga gak ngerti anjir. Mungkin ini faktor umur kali ya, gue udah tua. Buat kalian yang belum tahu ya, singkatnya ada makhluk yang bernama Oji Wahyudi yang ngajakin temannya buat main Roblox. Nah tapi dia tuh ngajak temannya bukan karena gamenya gitu kan. Kan biasa orang ngajak main Roblox tuh, bang ayo main The Doors bang, gamenya seru gitu kan. Enggak, yang gak normal adalah lu ngajak orang karena lu birahi gitu. Tapi ya kalau jadi fenomena di mana orang-orang itu pada daftar World Coin yang mengharuskan mereka untuk scan retina mata demi mendapatkan uang 800.000. Beh ya edan emang orang-orang ini. Orang gak ada yang curiga apa ya? Gue ditraktir mie ayam sama temen gue juga, gue udah curiga sebenarnya. Sampai banyak meme yang bermunculan gitu kan. Kebocoran data Presiden scan retina mata. Gacor Kang, anjay. Enggak juga sih, ini sebenarnya beda ya. Kalau scan retina mata kan yang punya data itu ngasih dengan keinginan mereka sendiri gitu kan. Data-data mereka juga dibayar. Kalaupun datanya disalahgunakan ya yang rugi juga mereka gitu kan. Bukan kita yang gak ikut-ikutan. Beda sama kebocoran data ya. Ini kan amanah ya. Kita tuh mempercayai data kita pada pemerintah untuk dijaga. Kalau terjadi kebocoran, data kita kesebar, yang rugi itu satu negara. Dan anehnya yang disalahin juga tetap kita. Makanya sering ganti password berak ya. Ucap makhluk yang nge-set password PDN admin 1234 ya, bangke emang. Tapi kalau misalkan soal dukun, santet, kodam segala macam, nah itu bukan goib, itu skizo ya guys ya. Enggak, maksud gua coba lihat sendiri, ini apa kalau bukan skizo? Malu gak lu? Malu kan? Percuma pemerintah bagus tapi penampakan rakyatnya kayak gini. Halah bang, tapi kan itu tradisi orang Indonesia. Gini, gua gak masalah sama dia ngatain kalau penggemar drakor itu fanatik. Gila ya guys ya, entah terbuat dari apa nyalinya. Bang, nih gua kasih tahu ya bang ya, itu ngomong kayak gitu yang nangis tuh bukan netizen, bukan penggemar drakor, yang nangis tuh tim marketing lu bang yang nangis bang. Beritanya ya, sekarang tuh udah ada 58. Kata Eri Cahyadi, rumah makan menyusut alamat. Jadi ya sebelum gue mulai, sebenarnya gue gak punya hak untuk protes terkait masalah ini.
Yang dimana ya menurut gua ini tuh mempersulit orang yang pengen buka usaha. Nah kenapa bang? Dengan perda ini ya, lu mau buka usaha udah mah harus mempekerjakan tukang parkir, lu juga harus bayar pajak parkir kan? The fuck gitu ya. Yang gue takutkan nanti ngefeknya kemana? Ngefeknya ke konsumen, ke kita juga gitu kan. Bayangin lu mau makan udah mah tetap harus bayar karcis parkir plus harga produk yang dijual si pengusaha ini kemungkinan dinaikkan karena mempertimbangkan masalah juru parkir dan pajak parkir ini kan. Jadinya kan udah mah harus bayar pajak parkir, ngegaji juru parkir, konsumen sepi karena juru parkir, lengkap tuh udah ya dipersulit. Halo semoga kafein dan selamat datang di Radio Nasib. Dimana akhir-akhir ini itu banyak banget masyarakat yang menyuarakan gerakan untuk stop totot walk ya. Tapi bang, totot walk itu apa? Pernah nggak sih kalian di jalan gitu kan, terus di belakang kalian tuh ada mobil, kalau nggak Pajero, Fortuner gitu kan, pokoknya mobil-mobil mewah lah ya, mengeluarkan lampu biru dan berbunyi totot walk. Nah itu artinya apa bang? Itu artinya mereka gay. Udah jadi rahasia umum kalau orang-orang yang pakai totot walk di jalan selain kendaraan prioritas atau kendaraan lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang itu gay. Makanya kalau kalian ketemu mobil nyalain strobo di jalan, jangan lu kasih lewat, karena kalau dikasih lewat nantinya kalian ikut gay gitu. Ya gue bercanda ya. Tapi kayaknya ada yang kurang deh kalau misalkan cuma disuruh ngerjain MTK di buku ya terus kabur gitu. Pasti ada alasan lain yang ngebikin game ini disukai sama banyak YouTuber gede. Selain grafik di game ini yang terlihat tidak normal ya, developernya mungkin kepikiran bagaimana kalau kita menambahkan hal tidak normal lainnya. Ya seperti NPC yang ada di game ini. Percaya sama gua, dari semua NPC nih bocah yang paling layak ditempelin gitu. Emang nih bocah ngapain bang? Gak mau. Anaknya. Selain bocah ini banyak NPC lain yang bikin gue tambah males main game ini. Iya sapu, ya dia ngapain bang? Ya dia nyapu anjir apalagi. Terus yang keempat ada Tigreal. Kalau kalian mikir Tigreal cuma tank doang kagak serem gitu kan, ya tunggu sampai kalian ketemu Tigreal di game ini. Jadi ya mungkin sekian roasting game kali ini. Salah satu yang gak gue suka dari gamenya ya grafiknya doang gitu. Pada tau lah gue punya motion sickness main game first person gitu. Apalagi kalau grafiknya sengaja dibikin nusuk mata orang. Tapi kan bang, grafik buruk itu bikin gamenya tambah serem. Ya bodoh amat, lebih serem minum Panadol tiap hari gue ntar overdosis.